Assalamualaikum, welcome to my YouTube channel. Nah, di video kali ini aku bakalan kasih tutorial transisi Dalik Motion menggunakan lagu Kau Mau Cari Yang Bagaimana. Jadi seperti dulu aku udah nambahin thumbnail, teks, foto, dan audionya. Sobat kalian yang mau ngambil audionya bisa cek linknya di deskripsi. Untuk detik-detiknya juga kalian bisa cek. Jadi tanpa berlama-lama, sebelum lanjut ke tutorialnya, don't forget to like, share, dan subscribe ya guys. Nah, di sini aku udah tambahin teks. Nah, kalian klik teks yang pertama. BTW ini aku pakai font Mango Salsa. Terus kalian tambahkan efek dulu. Kalian ke warna dan cahaya, lalu tambahkan efek pemisahan RGB atau RGB speed. Terus di sini kekuatannya kalian kurangin menjadi 0,02. Lalu kalian klik titik 3, lalu pilih salin efek. Ke teks yang kedua, kalian tempel efeknya. Nah, kalau udah, kalian teks yang pertama lagi. Terus kalian ke move dan transform. Ke transisi yang ketiga, tambahin keyframe di awal dan di akhir. Di awalnya itu kalian beserin. Kalau udah ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang ketiga. Kalau udah ke transisi yang kedua, tambahin keyframe di detik pertama juga, terus di detik yang terakhir. Terus yang keyframe terakhir itu kalian putar menjadi negatif 30 derajat. Ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang kedua. Nah, di teks yang kedua kalian ke move and transform, lalu ke transisi yang ketiga, yang kedua maksudnya, tambahin keyframe di awal dan di detik 6.00. Terus di keyframe awal kalian putar menjadi positif 40 derajat, lalu ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang ketiga. Terus kalian ke detik 4.00, ke transisi yang ketiga, tambahin keyframe, terus di detik 6.00 dan di detik 6.24. Yang keyframe tengah itu kalian beserin, terus kalian ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang ketiga. Terus di keyframe akhir itu kalian kecilin, ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang kedua. Lanjut ke fotonya. Fotonya itu kalian tambahkan efek, yaitu efek yang ada di distortion warp. Namanya efek ubin atau tailless. Mirrornya aktifin, lalu klik titik 3 dan pilih salin efek. Ke foto yang kedua, kalian tempel efeknya, dan sampai foto terakhir kalian lakukan hal yang sama. Nah, kalau udah, kalian kembali ke foto yang pertama. Fotonya itu kalian ke move and transform dulu, lalu ke transisi yang ketiga, tambahin keyframe di awal dan di akhir. Di awalnya itu kalian beserin, terus ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang ketiga. Lalu ke transisi yang kedua, tambahin keyframe juga di awal dan di akhir. Dianya kalian putar menjadi negatif 30 derajat. Lalu ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang kedua. Kalau udah, kalian ke detik 6.25, kalian add shape persegi. Terus di sini kalian klik titik 3, lalu pilih screen. Kalian zoom dikit shape-nya, lalu pangkas di detik 7.18. Nah, kalau udah, kalian klik mata-mata shape-nya dan foto yang pertama, lalu pilih kotak yang kedua. Terus kembalikan ke posisi yang semula. Nah, di kelompok masking groupnya itu kalian ke move and transform dulu. Di transisi yang pertama itu tambahin keyframe di awal dan di akhir. Dan itu kalian turunin ke bawah fotonya, lalu ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang kedua. Terus tambahkan efek ubin atau tailless. Di sini mirrornya nggak usah kalian aktifin. Kalau udah, ke foto yang kedua, fotonya itu kalian ke move and transform. Di transisi yang kedua, tambahin keyframe di awal dan di akhir. Di awalnya putar menjadi positif 30 derajat, lalu ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang ketiga. Terus tambahkan shape juga, terus fill screenin, lalu kalian zoom, terus pangkas di detik 8.09. Kalian jadikan masking group ya guys, foto kedua dan shape-nya. Lalu pilih kotak yang di tengah dan kembalikan ke posisinya. Nah, di masking groupnya ini kalian ke move and transform.
Di transisi yang pertama tambahin keyframe, golden di akhir. Di awalnya itu kalian ke atasin. Kalau udah kalian ke tengah-tengahin, tambahin kurva, kalian pilih yang ketiga. Terus tambahkan efek ubin, mirrornya nggak usah kalian aktifin. Kalau udah tambahkan efek lagi yang ada di distorsi atau warp. Nama efeknya itu reorientasi bidang. Terus efeknya kalian katasin, lalu tambahin keyframe, golden di akhir. Dianya itu tambahin sampai 20. Sampai 30. Ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang kedua. Di foto yang kedua, tambahkan efek reorientasi bidang juga. Efeknya kalian katasin, lalu pilih rotasi, tambahin keyframe, golden di akhir. Di awalnya itu tambahin sampai positif 20. Ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang ketiga. Kalau udah, di sini aku udah nambahin overlay. Untuk overlaynya bisa cek di IG aku yang Zahra Overlay. Kalian klik overlaynya, lalu tambahkan efek yang ada di distorsi atau warp. Nama efeknya itu peta pemindahan. Terus di sini tambahin keyframe, golden di akhir. Dan itu kalian tambahin sampai 50. Lalu kalian bukan 50. 100 ya guys, maaf. Terus yang ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang kedua. Terus dari tengahnya atau from centernya kalian aktifin. Di shape di overlay selanjutnya tambahkan efek peta pemindahan lagi. Lalu tambahin keyframe, golden di akhir. Di awalnya kalian kurangin menjadi negatif 100. Ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang ketiga. Terus dari tengahnya atau from centernya kalian aktifin. Kalau udah di detik 8.29 sampai 923 tambahin shape yang sama lagi. Kali ini shape-nya kalian maksudnya overlaynya kalian tambahkan efek yang peta pemindahan kutub. Terus tambahin keyframe, golden di akhir. Dianya akan kurangin menjadi negatif 25 derajat. Ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang kedua. Terus dari tengahnya atau from centernya akan aktifin. Kalau udah, ke overlay yang selanjutnya tambahkan efek yang sama. Terus tambahin keyframe di awal dan di akhir. Di awalnya kalian tambahin sampai positif 25 derajat. Lalu ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang ketiga. Jangan lupa dari tengahnya atau from centernya akan aktifin. Terus kalian klik fotonya itu tambahkan efek reorientasi bidang. Efeknya kalian katasin. Kalian pilih yang B, lalu tambahin keyframe, golden di akhir. Di akhirnya kalian tambahin sampai positif 30. Ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang kedua. Terus di foto yang selanjutnya tambahkan efek yang sama. Terus efeknya kalian katasin, lalu pilih yang B, tambahin keyframe, golden di akhir. Di awalnya kalian kurangin menjadi negatif 30. Ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang ketiga. Terus fotonya ini kalian pilih yang ini, lalu pilih gandakan satu layar. Nah, di foto yang di bawah itu kalian ke move and transform, lalu ke transisi yang kedua, tambahin keyframe, golden di akhir. Di akhirnya putar menjadi negatif 40 derajat. Ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang kedua. Terus di foto kalian tambahkan shape yang love itu yang ini. Terus kalian ke move and transform, kalian besarin sesuai kemauan kalian. Terus kalian pangkas. Di sini aku mau salin dulu. Nah, kalau udah kalian klik shape love-nya sama foto yang di atas. Terus pilih kotak yang kedua atau yang di tengah. Nah, kalau udah di sini kalian tambahkan dulu efek yang ada di blur, yaitu motion blur atau gerak-gerak. Terus kalian ke move and transform. Di transisi yang pertama tambahin keyframe, golden di akhir. Di akhirnya geser ke kanan. Terus ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang kedua. Di foto yang selanjutnya juga kalian gandakan dulu fotonya. Lalu kalian ke foto yang di bawah, ke move and transform. Di transisi yang kedua tambahin keyframe, golden di akhir. Di awalnya putar menjadi positif 30 derajat.
ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang ketiga. Terus tambahkan shape yang love, kalian tinggal tempel aja. Terus di sini pilih shape love-nya dan di sini fotonya kalian jadikan masking group. Kalau udah, kalian tambahkan efek blur dulu. Terus kalian ke move and transform, tambahin keyframe di awal dan di akhir. Di awalnya tuh kan geser ke kiri, terus ke tengah-tengahin, kalian tambahin kurva, pilih yang ketiga. Nah, kalau ditambahin shape lagi yang persegi, terus shape perseginya kalian full screenin, lalu zoom dikit. Kalau udah di zoom pangkas, terus pilih masking groupnya, shape-nya dan masking group, terus fotonya, lalu pilih shape yang kedua atau yang di tengah. Nah, kalau udah, tambahkan efek ubin. Terus di sini kalian ke move and transform ke transisi yang kedua, tambahin keyframe di awal dan di akhir. Di akhirnya itu kalian kecilin, ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang kedua. Kalau udah, ke foto yang selanjutnya, ke move and transform juga di transisi yang ketiga, tambahin keyframe di awal dan di akhir. Di awalnya itu kalian besarin, terus di akhirnya itu kalian kecilin. Lalu ke tengah-tengahin, kalian tambahin kurva. Kurvanya tuh bentuknya kayak gini, jadi nanti bakal kayak gini. Kalau udah, di foto yang selanjutnya tambahkan efek blur dulu atau motion blur. Terus tambahkan efek yang ada di move atau transform, yaitu efek ombang ambing atau oscillate. Sudutnya itu kalian tambahin keyframe dulu di awal dan di akhir. Di awalnya kalian ubah menjadi 77,40. Terus di akhirnya itu kalian nolin, ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang ketiga. Terus kalian ubah frekuensinya menjadi 13,36. Terus magnitude-nya itu tambahin keyframe di awal dan di akhir. Di akhirnya itu tambahin sampai 49,90. Terus ke tengah-tengahin, yang di akhirnya itu kalian nolin, bentar. Nah, di akhirnya itu kalian nolin, ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang ketiga. Terus di sini kalian klik titik 3, lalu pilih aktifkan overshoot. Terus kalian ke move and transform di transisi yang ketiga, tambahin keyframe di awal dan di akhir. Di awalnya itu kalian besarin, ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang ketiga. Klik titik 3, pilih nonaktifkan overshoot. Ke move and transform lagi di transisi yang kedua, tambahin keyframe di awal dan di akhir. Di akhirnya putar menjadi positif 30 derajat, ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang kedua. Lalu tambahkan efek reorientasi bidang. Efeknya kalian katasin, lalu tambahin keyframe di awal dan di akhir. Di akhirnya akan tambahin sampai positif 30, ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang kedua. Foto selanjutnya, kalian ke move and transform di transisi yang kedua, tambahin keyframe di awal dan di akhir. Di akhirnya itu putar menjadi negatif 35 derajat, ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang ketiga. Tambahin efek reorientasi bidang. Efeknya kalian katasin, tambahin keyframe di awal dan di akhir. Di awalnya tambahin sampai negatif 30, ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang ketiga. Jadi hasilnya bakal kayak gini. Terus fotonya kalian ke move and transform di transisi yang ketiga, tambahin keyframe di awal dan di akhir. Dan itu kalian kecilin, ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang kedua. Nah, kalau udah di detik 04, tambahin shape lagi, kalian full screenin, lalu kalian pangkas. Terus ubah warnanya menjadi warna putih, tambahin keyframe di awal dan di akhir. Ke blending dan opacity, tambahin keyframe di awal dan di akhir. Di akhirnya nolin, ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang ketiga. Jadi bakal kayak gini. Nah guys, jadi ini tutorialnya udah selesai. Jadi sekian tutorial dari saya, semoga bermanfaat dan jangan lupa diklik tombol like, share dan subscribe. Bye guys, wassalamualaikum.